Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Saudaraku sekalian rahimakumullah, hari ini insyaallah pembahasan terakhir dari kitab Matan Abu Syuja'. Kemarin saya hitung pertemuan pertama sampai terakhir ini kira-kira 150-an atau antara 150 sampai 160-an totalnya. Dan mudah-mudahan nanti semua kajian kita sudah bisa diposting di YouTube kita ya, di kanal kita. Setelah kajian ini, insya Allah kita akan mengusahakan untuk kajian tafsir. Mudah-mudahan nanti bisa lengkap tafsir mulai surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Tetapi mungkin tafsir kita mulai dari yang paling dekat dengan kita, yakni dari surat-surat pendek dulu. Jadi nanti kita tafsirnya agak acak begitu ya, tidak terlalu urut mungkin. Dari setelah Al-Fatihah, kemudian nanti Juz Amma dan surat-surat yang banyak kita hafal agar lebih praktis, lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari nantinya. Sebenarnya seperti yang sempat kita bicarakan, kita sudah sempat mempertimbangkan kira-kira kajian apa yang banyak bermanfaat bagi kita nantinya. Setelah kajian kitab Matan Abu Syuja' ini, ada beberapa opsi. Kemarin kita mengkaji kitab Syarah Bulughul Maram ataukah kitab-kitab lain yang disarankan. Tapi setelah kita pikir-pikir, insya Allah yang lebih dekat dan bermanfaat lebih luas adalah tafsir. Untuk kajian-kajian topik yang sifatnya urgen, mungkin bisa kita khususkan pertemuan tersendiri, jadi sifatnya tematik begitu. Ibnu Qasim Al-Ghazi di kitab Fathul Qarib, beliau menjelaskan kenapa Abu Syuja' menulis bab pembebasan budak itu di bagian terakhir. Beliau mengatakan di bagian akhir kitab beliau bahwa cara penulisan semacam ini dimaksudkan adalah untuk sebagai harapan ya, harapan Abu Syuja' supaya Allah membebaskannya dari api neraka, gitu ya. Sehingga topik tentang pembebasan budak ini diletakkan di bagian yang paling akhir. Nah, di topik yang terakhir ini, yakni topik Ummul Walad, ya, Ummul Walad, topik kita pagi ini, itu membahas tentang pembebasan budak khusus pada seorang wanita yang digauli oleh tuannya, kemudian melahirkan anak. Nah, ini budak yang semacam ini diistilahkan dengan ummu walad. Ummu walad sendiri itu dari kata ummu yang bermakna ibu, walad itu bermakna anak. Jadi ummu walad itu makna harfiahnya adalah ibunya anak. Anak ini maksud di sini adalah anaknya pemilik budak. Di zaman Nabi yang termasuk contoh ummu walad adalah Maryah. Maryah Al-Qibtiyah itu budak statusnya, bukan istri Nabi. Adalah budak, hadiah dari Muqawqis, kemudian digauli oleh Nabi, hamil dan lahir seorang anak yang diberi nama Ibrahim. Nah, karena Maryah seorang budak ini memiliki anak dari Rasulullah, maka saat itu juga statusnya menjadi ummu walad. Nah, ini akan dibahas fikihnya bagaimana sebenarnya status pengaturan status dari seorang budak yang sudah statusnya ummu walad. Abu Syuja' mengatakan, wa idza asaba sayyid amatahu fa wada'at ma tabayyana fihi syai'un min khalqi adami haruma 'alaihi bai'uha wa rahnuha wa hibatuha wa jaza lahu at-tasarrufu fiha bil istikhdami wal wat'i. Jika seorang tuan menggauli budaknya, asaba itu maknanya banyak. Asaba yang paling umum maknanya adalah mengenai, seperti anak panah mengenai sasaran.
Itu makna umum dari kata asoba. Asoba juga bisa bermakna menimpa. Makanya musibah itu dikatakan musibah karena sifatnya menimpa seseorang. Ditambah tak marbutah, fungsinya adalah untuk mubalaghah, karena sesuatu yang menimpa itu demikian dahsyat, maka dinamakan musibah, sesuatu dahsyat yang menimpanya, seakan-akan begitu. Ya. Asoba itu juga bisa bermakna menggauli. Jadi konteksnya kalau seorang suami dikaitkan dengan istri, maka kata-kata menggauli yang dipakai adalah asoba. Asoba zauju zaujatahu misalnya. Bisa juga asoba itu bermakna menikahi. Asobtu imro'atan misalnya. Saya menikahi seorang wanita. Atau asoba itu bermakna memperoleh. Jadi cari istri, browsing gitu ya, explore terus ketemu dapat. Nah itu dalam bahasa Arab dinamakan asoba, mendapatkan, memperoleh. Nah kalau konteksnya seperti ini, seorang tuan dengan budaknya, maka asoba bermakna menggauli. Jika seorang tuan menggauli budaknya, nah ini sedikit ingin saya tekankan. Jadi dalam Islam itu ada dua lembaga yang membolehkan seorang lelaki menggauli seorang wanita. Pertama, lembaga pernikahan dengan akad nikah. Yang kedua adalah lembaga perbudakan. Jadi seorang tuan, seorang laki-laki menggauli budak wanitanya. Itu dinyatakan dalam Al-Quran langsung dan memang dibolehkan. Ya. Jadi kalau dengan pernikahan itu pakai akad nikah, kalau dengan perbudakan berarti harus dengan akad kepemilikan budak yang syar'i. Ya, kepemilikan yang budak syar'i itu pintunya bisa bermacam-macam. Yang paling umum waktu itu adalah dengan pintu perang. Jadi perang, kemudian ada tawanan wanita, lalu diperbudak. Nah, itu membuat sah, sudah menggauli seorang budak wanita. Kalau sudah menjadi budak, kemudian budaknya dijual, kemudian dibeli oleh seorang laki-laki, maka itu juga kepemilikan budak yang sah. Jadi pintunya ada beberapa untuk memiliki budak yang syar'i. Ya, tetapi tidak boleh pintunya tidak syar'i, misalnya merampok kampung, kemudian memperbudak salah satu ini, nah itu nggak boleh. Atau seorang wanita menyatakan diri pada lelaki, izinkan aku menjadi budakmu. Nah itu juga bukan kepemilikan budak yang syar'i. Jadi harus ada ketentuannya, dibahas dengan detail kalau dalam hukum fikih kapan kepemilikan budak itu menjadi syar'i. Nah, tetapi kebolehan menggauli ini itu hanya laki-laki yang punya budak wanita, tidak sebaliknya. Maksudnya bagaimana? Kalau seorang wanita punya budak laki-laki, nah itu tidak boleh. Ya, jadi seorang wanita tidak boleh menggauli budak laki-lakinya. Budak laki-lakinya itu hanya untuk istighdam, melayani saja. Ya, hanya melayani saja. Jadi perlakuan seperti itu hanya istilahnya menggauli itu hanya untuk budak laki-laki terhadap wanitanya dan tidak sebaliknya. Ya, tetapi budak pada hari ini sudah tidak ada, sehingga hukum ini tidak bisa diterapkan lagi dan tidak boleh diterapkan lagi karena memang ya faktanya sudah tidak ada. Gitu ya. Fawada'at ma tabayyana fihi syai'un min khalqi adami, kemudian melahirkan. Wada'a itu mana bahasanya meletakkan. Bisa juga diterjemahkan bermakna melahirkan. Jadi setelah tuan menggauli budaknya, kemudian hamil, maksudnya begitu ya. Ada perkiraan yang dihilangkan, ada mahdzuf di sini. Kemudian dia fahamalat, akan begitu, fahamalat summa wada'at, begitu ya. Setelah digauli kemudian budak tersebut hamil lalu melahirkan, dan melahirkannya adalah ma tabayyana fihi syai'un min khalqi adami. Ya, ma itu terjemahan harfiahnya sesuatu, maksudnya di sini adalah bayi. Melahirkan bayi yang jelas padanya itu sesuatu dari penciptaan anak Adam. Maksudnya melahirkan yang bentuknya itu sudah bentuk anak Adam. Nah, ini untuk memfasilitasi kasus-kasus melahirkan yang belum sempurna, gitu ya. Jadi namanya melahirkan itu kan kemungkinannya banyak toh. Kalau 9 bulan penuh lahir pasti bayinya sempurna. Tapi kalau prematur misalnya lahir 6 bulan, pasti bentuknya nggak sempurna. Ada kelemahan-kelemahan tertentu ya, entah fisik atau apa. Apalagi kalau lahirnya baru bulan ke-5, bulan ke-4.
Nah, di sini yang jadikan standar adalah selama sudah terlihat bentuk manusia, khalqin adami. Jadi sudah terlihat mungkin wajahnya atau tangannya atau kakinya, meskipun belum sempurna betul, meskipun wajahnya masih agak rata begitu. Tapi kalau sudah ada tanda-tanda bentuk fisik manusia, maka berlaku hukum ini. Maksudnya begitu ya. Ya. Haruma alaihi. Kata haruma di sini itu jawab idza. Idzanya idza syartiyah ya, idza bermakna syarat. Jadi setiap dalam bahasa Arab itu ada kata yang diawali idza syartiyah, idza yang bermakna syarat, maka harus dicari jawab syaratnya. Karena jawab syarat itu unsur penting untuk memahami kalimat. Kalau kita sudah luput, nggak mengetahui mana jawab syaratnya, biasanya bingung menerjemahkannya. Nah, jawab syaratnya di sini adalah kata haruma dan seterusnya. Setiap jawab syarat itu harus diterjemahkan dengan memperkirakan makna maka. Jadi saya ulang lagi terjemahnya ya. Jika seorang tuan menggauli budaknya, kemudian dia melahirkan bayi yang sudah jelas bentuknya sebagai manusia, maka gitu ya, maka haramlah untuk menjualnya. Ya, jadi budak itu hukum asalnya kan boleh dijual. Tapi kalau sudah sampai melahirkan, setelah digauli kemudian melahirkan, maka menjadi haram untuk menjual budak tersebut. Nah, dengan kata lain, haram hukumnya menjual ummul walad, gitu ya. Jadi seperti saya katakan tadi, seorang budak kalau sudah digauli tuannya, kemudian dia hamil dan melahirkan, statusnya langsung menjadi ummu walad. Nah, di sini hukum yang harus kita pahami, hukum terpentingnya di sini adalah kalau seorang budak statusnya menjadi ummu walad, maka haram untuk dijual. Nah, ini menunjukkan ya bahwa dalam fikih itu ternyata ada kepemilikan yang haram dijual. Jadi nggak semua kepemilikan boleh dijual ya. Hukum asalnya semua milkiyah itu boleh dijual. Tapi ternyata ada jenis-jenis kepemilikan yang haram dijual. Andai kan bukan ummul walad, boleh dijual. Budak itu boleh dijual. Tapi kalau sudah jadi ummul walad, maka haram dijual. Haruma alaihi bai'uha wa rahnuha, dan juga menggadaikannya. Jadi menggadaikan itu berarti dijadikan sebagai barang untuk sebagai jaminan ketika seseorang berutang pada orang lain. Itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena barang gadaian itu kan terancam dijual juga. Kalau nggak sanggup melunasi itu kan solusinya adalah menjual barang gadaian untuk melunasi utangnya itu. Nah, itu nggak boleh juga. Wahibatuha, tidak boleh juga dihibahkan. Ya, jadi nggak boleh dihibahkan. Jadi menjual, menggadai, termasuk menghibahkan itu tidak diperbolehkan. Termasuk juga mewasiatkan, yang belum disebut Abu Suja di sini. Mewasiatkan ini juga tidak boleh. Nggak masuk harta wasiat. Kenapa? Karena kalau diwasiatkan nanti kan dimiliki orang lain. Sementara ummul walad itu nanti kita bahas di belakang. Ummul walad itu nanti status hukumnya adalah merdeka nantinya. Nah, jadi ada situasi tertentu di mana dia nanti menjadi budak merdeka. Budak yang kemudian dimerdekakan. Ya, ini. Jadi ketentuan pertama adalah tidak boleh ada tasarruf seperti ini. Tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh digadaikan, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwasiatkan. Wa jazalahu at-tasarrufu fiha bil istikhdami wal wat'i, dan boleh untuk menggunakannya untuk dengan keperluan istikhdam, melayani. Jadi ummul walad masih boleh untuk diminta untuk melayani. Ya, melayani itu misalnya ya seperti membersihkan rumah, memasakkan, kemudian memijiti gitu ya, termasuk bil wal wat'i, dengan digauli. Ya, wat'un. Jadi masih kondisinya mirip seperti seorang istri. Tapi statusnya adalah budak. Ya, gitu. Apa dalil dari ketentuan ini bahwa ummul walad itu tidak boleh dibeli, dijual, tidak boleh dijual, tidak boleh digadaikan, tapi masih boleh diminta untuk melayani, digauli dan sebagainya. Nah, itu dasarnya adalah athar Umar bin Al-Khattab. Ya, dalam Sunan Ad-Daraqutni
Diriwayatkan bahwa Umar itu naha an bai'il ummahatil aulad la yuhabna wa la yurathna yastamti'u biha sayyiduha hayatahu fa idza mata fahiya khurrah. Dari Umar bahwasanya beliau melarang untuk menjual ummul walad. Mereka tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan, dan tuannya boleh bersenang-senang dengannya selama dia hidup. Jika tuannya sudah mati, maka dia merdeka. Nah, dari riwayat ini sudah bisa kita tangkap ya, kapan ummul walad itu merdeka. Ummul walad merdeka jika tuannya wafat, gitu ya. Termasuk juga dikuatkan dalam asar dalam Muwatta' Malik. Nah, Umar bin Al-Khattab berkata, ayyuma walidatin waladat min sayyidiha fa innahu la yabi'uha wa la yahabuha wa la yuwarrisuha wa huwa yastamti'u biha fa idza mata fa hiya khurrah. Budak wanita apapun yang melahirkan dari tuannya, maka tuannya tidak boleh menjualnya, tidak boleh menghibahkannya, tidak boleh mewariskannya, dan tuannya boleh bersenang-senang dengannya. Dan kalau tuannya sudah mati, maka dia menjadi merdeka. Ya, ada juga riwayat dhaif dari Ibnu Majah yang langsung diriwayatkan, diucapkan Rasulullah pada saat Maryah itu melahirkan Ibrahim. Rasulullah bersabda, a'taqaha waladuha, anaknya memerdekakan dia, gitu ya. Termasuk juga yang dijelaskan oleh Al-Hisni dalam Kifayatul Akhyar. Beliau itu ternyata beristidlal juga dengan hadis sahih riwayat Muslim tentang ciri-ciri kedatangan hari kiamat. Nah, salah satunya kan ada lafadz antalidal amatu rabbataha, ya. Jadi seorang budak wanita melahirkan tuannya. Nah, tuannya di sini kan statusnya merdeka, gitu ya. Jadi tuannya statusnya merdeka karena amah melahirkan, seorang budak wanita melahirkan tuannya, maka ini dipahami bahwa ya statusnya merdeka yang tidak membuat dia itu tidak bisa diperlakukan seperti budak yang dijual dan lain sebagainya. Nah, sampai sini ada sedikit masalah. Apa masalahnya? Yakni ada riwayat-riwayat yang menunjukkan boleh menjual ummul walad. Riwayat apa itu? Nah, diantaranya misalnya riwayat dalam Musnad Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan, kunna nabi'u ummahatil aulad ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami menjual ummu walad di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya cek riwayatnya isnaduhu sahih. Jadi sanadnya bisa diterima. Kemudian juga dalam Sunan Abu Dawud dari Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, bi'na ummahatil aulad ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin falamma kana Umar nahana fantahaina. Ya. Kami menjual ummul walad di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Ketika datang masa Umar, maka beliau melarang kami, maka kami pun berhenti. Ya. Nah, ini juga hadisnya sahih. Nah, bagaimana ini memahami riwayat ini? Nah, penjelasan yang sangat bagus dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan riwayat ini menunjukkan bahwa di awal-awal itu masih boleh. Awal-awal sempat boleh. Ini tafsir pertama. Ya, setelah itu kemudian dilarang oleh Rasulullah. Artinya berarti ada nasakh. Begitu ya. Kemungkinan yang kedua adalah para sahabat yang menjual itu tanpa sepengetahuan Rasulullah. Jadi Rasulullah tidak tahu. Sementara ada sahabat lain yang tahu bahwa itu dilarang. Nah, sehingga ketika masih terjadi penjualan budak di masa Rasulullah, kemudian di masa Abu Bakar, di masa Umar, barulah kemudian Umar itu memberitahu para sahabat bahwa itu dilarang, kemudian semuanya menjadi berhenti. Nah, kemudian Ibnu Hajar menjelaskan setelah masa Umar ini sudah menjadi ijma haramnya menjual ummul walad. Nah, jadi yang semacam ini kemudian dijelaskan juga yang menjadi satu kaidah oleh Ibnu Hajar bahwa suatu perkara ijma itu kalau ada 1-2 orang yang melanggar ijma tersebut itu tidak merubah ijma.
Ya, sesuatu yang sudah menjadi ijma, kalau ada satu dua orang yang melanggar perkara ijma tersebut, maka itu tidak menjadi ijma'nya, tidak menjadi robek, enggak menjadi rusak. Jadi tetap ijma, gitu ya. Karena kemungkinan orang itu melanggar ijma itu adalah banyak kemungkinannya. Kemungkinan pertama adalah karena tidak tahu. Ini di masa salaf banyak sekali kasus kayak begini ya. Jadi kasus sesuatu yang dilarang secara ijma, tapi ada beberapa ulama yang tidak mengikuti ijma itu bukan karena mau melanggar, tapi karena nggak tahu dalilnya, nggak tahu riwayatnya. Ya, nah semacam ini tidak mengubah status ijma. Kemungkinan kedua adalah dia tahu ada perkara ijma, tapi dia punya pendapat sendiri yang semacam. Nah, semacam itu biasanya disebut pendapat yang syadz kalau muncul dari ulama yang terhormat. Ya, jadi kalau ulamanya terhormat, dia memunculkan pendapat yang berbeda dengan perkara ijma, maka itu syadz dan tidak dianggap lagi. Gitu ya. Sama, misalnya seperti kasus haramnya nikah mut'ah. Itu sudah ijma. Ya, ada riwayat sahih di masa Rasulullah itu dilakukan, kemudian dinasakh, lalu dilakukan lagi, lalu dinasakh, gitu ya. Jadi beberapa kali begitu. Ya. Tapi setelah di masa Umar dilarang total dan Umar mengancam akan merajam kalau ada orang yang berani melakukan nikah mut'ah lagi. Tapi ada riwayat bahwa Ibnu Abbas membolehkan mut'ah misalnya. Ya, ada riwayat juga tabi'in, saya lupa namanya, membolehkan mut'ah. Nah, ini tidak merobek ijma itu. Ada satu dua yang berbeda itu berbeda dengan ijma, itu tidak merobek ijma, tetap ijma. Jadi nggak boleh mengatakan ini ikhtilaf karena ada satu dua yang berbeda itu. Jadi tetap perkara yang ijma. Termasuk juga kasus misalnya seperti syarat Quraisy untuk khalifah. Jadi sudah ijma para ulama, khalifah itu harus dari Quraisy. Siapa yang berbeda dengan ini, maka dia melanggar ijma. Ya, dan bahkan untuk Imam An-Nawawi itu menegaskan pendapat bid'ah itu, siapa yang mengatakan bahwa Quraisy itu bukan syarat sah dari seorang khalifah. Tapi memang ditemui beberapa tokoh yang berbeda dengan pendapat ini. Misalnya seperti yang paling lugas itu Al-Baqilani misalnya. Itu setelah masa An-Nawawi. Jadi nggak bisa dengan pendapat satu dua orang kayak begini kemudian dikatakan oh ini ikhtilaf, salah. Itu nggak memahami bagaimana cara kerja fikih dalam dalam sejarah fikih, sejarah hukum Islam. Gitu ya. Jadi kasus penjualan Ummul Walad ini awalnya boleh, lalu kemudian ada di masa Umar itu seperti kasus mut'ah juga ya, persis di masa Umar. Itu dilarang sehingga setelah itu menjadi ijma selama berabad-abad sudah haram hukumnya untuk menjual Ummul Walad, dan inilah yang dijadikan ijtihad oleh Imam Asy-Syafi'i. Ya, jadi ini. Nah, di sini ada beberapa masalah lagi mungkin terkait dengan perincian dari apa yang sudah saya jelaskan. Pertanyaan pertama mungkin muncul adalah bagaimana kalau tuannya kafir? Apakah berlaku hukum ini? Ini kan tadi asumsinya adalah muslim ya. Bagaimana kalau tuannya kafir, kemudian menggauli budak itu, apakah statusnya menjadi Ummul Walad yang kalau tuannya mati dia juga merdeka? Jawabannya adalah ya. Jadi meskipun tuannya kafir, kalau menggauli budaknya sampai hamil, maka statusnya Ummul Walad. Dia tidak boleh dijual lagi oleh tuan kafir tersebut, dan kalau tuannya itu mati, maka budak tersebut statusnya langsung merdeka. Pertanyaan lain adalah bagaimana jika melahirkan, lalu anak yang dilahirkan itu langsung mati, keluar itu langsung mati. Apakah itu statusnya tetap Ummul Walad? Jawabannya iya. Jadi hayyan au maitan, tetap statusnya Ummul Walad, berlaku hukum-hukum Ummul Walad. Ya, pertanyaan yang lain. Bagaimana kalau bayinya itu lahir tapi tidak sempurna? Tangannya belum jadi misalnya. Ya, tapi kakinya sudah ada. Bagaimana statusnya? Jawabannya adalah tetap berlaku hukum Ummul Walad. Itulah fungsi kenapa Abu Suja menulisnya ma tabayyana fihi syai'un min khalqi adami. Sebenarnya kan kalau mau mudah kan ditulis begini saja. Fa wada'at waladan, kan selesai ya.
melahirkan anak. Jadi gunanya beliau menjelaskan panjang semacam ini adalah untuk menjelaskan bahwa anak itu lahir nggak harus sempurna. Pokoknya terlihat seperti manusia, sudah ada bentuk seperti manusia, itu baru berlaku hukum umul walad. Tapi kalau masih seonggok daging, nah nggak berlaku umul walad. Jadi misalnya terjadi abortus paksa misalnya ya, atau keguguran misalnya baru 1-2 bulan misalnya, sudah keluar tapi bentuknya masih segumpal darah atau segumpal daging, belum terlihat bentuk manusia. Nah itu tidak berlaku hukum umul walad. Ya, begitu. Kemudian pertanyaan yang lain, bagaimana kalau misalnya tuannya itu menggauli budaknya itu dalam kondisi haid? Haid itu kan haram digauli, kondisi haid itu kan haram. Lalu kemudian digauli saat haid, lalu kemudian tidak tahu kapan berhenti haidnya itu bagaimana, lalu kemudian kebetulan terjadi kehamilan. Ya bisa jadi kan wanita itu haid kemudian dilanjutkan istihadah pokoknya. Jadi nggak tahu sampai bagaimana, apakah itu muncul dari haid apa tidak, gitu ya. Apakah statusnya tetap jadi umul walad? Nah, jawabannya adalah ya, tetap jadi umul walad. Bagaimana jika budak yang digauli itu statusnya adalah mahram? Maksudnya mahram itu bagaimana? Jadi wanita itu jadi budak, tapi statusnya adalah mahram bagi tuannya. Kan mungkin itu ya. Mahramnya seperti apa? Misalnya seperti bibinya misalnya. Bibi kan haram untuk dinikahi, gitu ya. Kemarin kita sudah membahas hukum perbudakan, kalau yang jadi budak itu ayah dan ibunya atau anaknya itu kan langsung bebas tuh, nggak boleh diperbudak tuh. Tapi kalau selain itu ternyata masih boleh. Jadi kalau bibinya, kemudian pokoknya agak menyamping begitu ya, yang agak jauh begitu, tapi statusnya masih mahram atau saudari yang pakai hubungan sepersusuan misalnya ya, yang pokoknya bukan usul dan furu, itu ternyata masih diperbolehkan. Nah kalau misalnya menggauli mahram, sebenarnya kalau budak itu statusnya mahram itu kan berlaku hukum kemahraman. Jadi dia hanya boleh untuk istikhdam, untuk melayani saja, tapi digauli nggak boleh. Nah itu bedanya. Nah kalau misalnya sudah tahu hukumnya nggak boleh, tetap digauli, kemudian hamil melahirkan, itu gimana statusnya? Apakah tetap jadi umul walad? Nah jawabannya iya, tetap jadi umul walad. Meskipun dari sisi menggauli mahramnya itu berdosa dia, tetapi status hukum umul walad tetap berlaku. Kemudian pertanyaan yang lain, kasus yang lain, bagaimana kalau budaknya punya suami? Nah ini kasus baru ya, persoalan baru. Ini perlu saya perjelas begini. Kalau seorang tuan itu punya budak wanita, dia kan boleh digauli. Nah pertanyaannya, mungkin nggak budak wanita ini menikah dengan lelaki lain yang bukan tuannya? Nah jawabannya adalah boleh, gitu ya. Terus jadi muncul pertanyaan, kalau begitu apakah budak wanita ini kemudian bisa digauli dua lelaki? Jawabannya tidak, ya. Jadi kalau seorang tuan itu punya pilihan, kalau dia punya budak wanita, kemudian dia menggaulinya seperti istrinya, maka itu halal baginya selama dia belum menikahkan budak wanitanya itu. Begitu budak wanitanya dinikahkan dengan lelaki lain, maka saat itu juga langsung haram menggauli budak wanitanya. Itu hukumnya begitu. Nah terus apa yang boleh bagi tuannya itu? Yang boleh bagi tuannya hanya istikhdam, melayani saja. Melayani yang selain menggauli tadi. Jadi membersihkan, memasakkan, itu saja. Nah ini para fuqaha itu sampai menjelaskan bagaimana cara pembagian tugasnya itu. Bagaimana itu? Kalau seorang budak wanita itu sampai menikah dengan lelaki lain, ya, pengaturannya bagaimana? Pengaturannya adalah di siang hari dia melayani tuannya, di malam hari melayani suaminya. Wah berat memang ya. Ini kalau didengar oleh kaum feminisme tambah ini ya, mencak-mencak mereka, karena kelihatan wanita kesannya seperti tertindas budak wanita itu, gitu ya. Tapi memang hukumnya begini, kita sampaikan apa adanya saja. Faktanya memang semacam itu, nggak usah inferior dengan
dengan fikih. Nah, orang muslim itu kan ciri utamanya justru adalah ketaatan mutlak pada Allah. Ya, meskipun hawa nafsu manusia tidak suka. Ada sejumlah hukum fikih yang nggak bisa diterima oleh hawa nafsu manusia memang. Perintah perang misalnya, itu kan bertentangan dengan hawa nafsu manusia. Karena orang itu yang nggak mau mati, maunya hidup selamanya kalau bisa, gitu. Poligami susah itu diterima wanita. Normalnya wanita susah untuk menerima poligami. Ya, tapi itu justru menguji manusia memang. Disuruh menyembelih anaknya. Ya, siapa yang bisa menerima kayak begitu? Nabi Ibrahim diperintah kayak begitu. Ya, nah begitu. Jadi itu ekstrim contohnya, contoh-contoh ekstrim. Maka dalam kasus perbudakan semacam, justru kadang-kadang ada beberapa syariat yang tidak tampak kemaslahatan duniawinya bagi manusia, tapi semata-mata memang Allah hanya ingin menguji taat pada Allah apa tidak. Ya, kasus kiblat itu rasionalisasinya bagaimana? Kan ya nggak bisa dirasionalisasi. Zaman dulu itu makanya ketika terjadi perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Mekah, itu orang-orang Yahudi itu disewot semuanya. Kok pindah-pindah maksudnya bagaimana gitu ya? Itu bodoh ya, macam-macam lah omongannya kayak gitu. Maka Allah menurunkan ayat. Jadi Allah memindah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah itu hanya untuk menguji manusia siapa yang taat dan mengikuti Rasul. Jadi kadang kayak begitu aja ya. Jadi hikmahnya itu kadang-kadang ya hanya Allah aja yang tahu, hanya sekedar untuk menguji ketaatannya seperti apa. Jadi kalau seperti ini ada syariatnya semacam ya sudah diikuti dengan penuh ketaatan tanpa perlu menggugat lebih jauh. Tapi di zaman ini memang tantangannya begitu ya, di mana rasionalisme itu sangat diagungkan. Jadi seorang dai itu memang harus ngerti juga ya bagaimana mendakwahkan Islam dengan dengan penjelasan yang rasional. Sehingga beberapa hukum fikih yang agak rawan semacam itu bisa dijelaskan di belakang-belakang dengan penuh kebijaksanaan, gitu ya. Jadi gitu. Memang bisa kasusnya seorang wanita itu menjadi budak, lalu kemudian melayani dua lelaki, satu tuannya, satu suaminya. Ya. Jadi pertanyaan lagi mungkin, kenapa sih kok orang dulu itu nikah dengan budak, gitu ya? Nah, jawabannya adalah orang zaman dulu itu kebanyakan memilih nikah dengan budak karena tidak bisa membayar mahar. Gitu ya. Jadi maharnya kalau wanita merdeka itu nggak mampu kebanyakan. Ya, tapi kalau nikah dengan budak, nah itu tanpa mahar pun biasa. Jadi tuannya menikahkan biar menjaga kehormatannya, gitu ya, lalu dinikahkan dengan budak itu. Nah, ini terjadi kasus bagaimana kalau misalnya budak itu sudah dinikahkan dengan lelaki lain, lalu digauli oleh tuannya sampai dia hamil. Apakah statusnya ummul walad? Berlaku hukum ini? Nah, itu loh maksud saya tadi ya. Jawabannya adalah ya, tetap berlaku hukum ummul walad. Jadi wanita dalam kondisi haid, ataupun dia itu mahram, ataupun punya suami, maka statusnya kalau dia hamil dan melahirkan, berlaku hukum ummul walad. Gitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya, bagaimana jika kehamilannya itu bukan inisiatif tuannya, tetapi inisiatif budaknya? Sampai kayak gitu ya, membahasnya para ulama zaman dulu itu. Jadi kalau bahasa di kitab fikih itu adalah bagaimana kasusnya kalau istadkhalat dzakara sayyidihi. Paham ya? Istadkhalat dzakara. Jadi inisiatifnya dari budaknya itu, menggaulinya itu. Tuannya enggak ada keinginan gitu ya. Atau memasukkan air mani dari tuannya itu sampai dia hamil. Zaman sekarang kan mungkin ya, karena teknologi bayi tabung dan sebagainya. Ya, cuma budaknya aja faktanya yang enggak ada. Tapi di zaman dulu itu dibahas sampai sedetail dan sedalam ini. Apakah berlaku hukum ummul walad kalau inisiatifnya dari budaknya? Jawabannya tetap berlaku hukum ummul walad. Ya, nah, semacam itu. Oke, jadi itu beberapa hukum terpentingnya ya, termasuk rincian-rinciannya. Jadi tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh digadaikan, tidak boleh diwasiatkan. Yang boleh adalah digauli dan melayani. Termasuk dibolehkan adalah menyewakan. Ummul walad itu boleh disewakan.
Jadi dikontrakkan ke orang ya. Saya misalnya ada orang, saya mau nyewa budak Anda selama 1 bulan, boleh nggak? Boleh. Nah, itu jadi boleh. Karena itu termasuk properti ya, seakan-akan seperti properti. Termasuk juga meminjamkannya. Jadi orang pinjam budak itu boleh. Boleh nggak budaknya saya pinjam seminggu misalnya? Boleh. Yang penting nggak digauli, cuma untuk melayani saja. Itu nggak masalah. Termasuk juga berhak uang ganti rugi jika budaknya dibunuh atau dilukai. Itu kan berhak diat ya. Nah, diatnya itu yang menerima adalah tuannya. Termasuk tuannya itu juga berhak ganti rugi jika anak dari ummul waladnya itu dibunuh atau dilukai. Jadi arsnya, diatnya itu berhak untuk dimiliki oleh tuannya. Termasuk juga berhak menikahkan. Tuan itu jadi walinya ya. Budak itu walinya tuannya itu. Wali nikah itu ya. Boleh menikahkannya tanpa izinnya. Jadi menikahkan dengan paksa itu berhak seorang budak ini. Ini isu sensitif lagi dalam kalau dikaitkan dengan feminisme ya. Kecuali kalau tuannya kafir, budaknya muslimah, nah itu tidak berhak menikahkan dengan paksa. Jadi harus dengan izinnya. Oke. Kemudian Abu Suja berikutnya menulis wa idza mata sayyidu ataqat. Kalau tuannya itu mati, maka merdekalah dia. Nah, itu yang saya jelaskan tadi di awal ya, sudah saya jelaskan di awal. Hukum kemerdekaan seorang ummul walad jika tuannya meninggal dunia. Min ra'si malihi, dari harta pokoknya. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau seorang budak itu, seorang ummul walad itu merdeka, maka dia itu kemerdekaannya itu mengurangi harta warisnya. Jadi harta yang ditinggalkan, istilahnya tarikahnya itu ya. Jadi anggap saja begini, seorang tuan meninggal dunia, kemudian seluruh hartanya dihitung nilainya 100 juta. 100 juta ini semuanya wis, jadi termasuk rumah, termasuk tanah, termasuk budak, itu nilainya totalnya 100 juta. Nah, kalau dia meninggal dunia, status ummul walad itu kan merdeka toh. Karena merdeka berarti hilang toh sebagian tarikahnya toh. Misalnya budaknya seharga 10 juta. Nah, maka berarti tarikahnya tinggal 90 juta. Gitu ya. Itu maksudnya dari min roksi malihi, dikurangkan dari harta pokoknya. Tidak boleh dimasukkan dalam harta wasiat. Tidak boleh. Wasiat itu kan maksimal 1/3 toh. Nah, itu nggak boleh dimasukkan ke sana. Jadi harus dari roksil mal. Istilahnya begitu. Qabla duyun wal wasaya, sebelum pelunasan hutang dan menunaikan wasiat-wasiat. Jadi dalam waris itu kan ada ketentuan, sebelum harta itu dibagi-bagi, maka dilunasi hutang dulu dan wasiat-wasiat dulu. Nah, ternyata di sini kalau seorang tuan punya ummul walad, maka yang harus didahulukan adalah melepaskan dulu ummul waladnya dulu. Nah, setelah itu baru melunasi hutang dan menunaikan wasiatnya. Setelah itu sisanya baru dibagi berdasarkan hukum waris. Ya. Wa waladuha min ghairihi bimanzilatiha, dan anak ummul walad itu dari selain tuannya itu statusnya sama dengan ummul walad. Gimana maksudnya? Maksudnya begini. Kalau misalnya ummul walad itu sudah merdeka, berarti tuannya sudah mati ya. Terus ummul walad itu menikah dengan lelaki lain, terus punya anak. Status anak ini merdeka atau budak? Ya, jawabannya adalah merdeka. Ya, kenapa? Karena anak itu statusnya mengikuti ibunya. Kalau ibunya statusnya sudah merdeka, ya berarti merdeka. Gitu ya. Itu maksud dari anaknya dari selainnya. Jadi anak dari benih selain dari tuannya itu statusnya sama dengan ummul walad, yakni merdeka jika tuannya wafat. Ya, termasuk juga jika anak tersebut itu munculnya pada saat tuannya masih hidup. Gimana kasusnya? Jadi misalnya begini, seorang budak digauli tuannya terus punya anak, ya, berarti kan itu anaknya nasabnya ke tuannya toh. Setelah itu kemudian tuannya menikahkan dengan lelaki lain, terus punya anak, kan gitu toh. Nah, status anak ini kan masih ketika dia lahir statusnya masih setengah merdeka, belum merdeka betul. Kenapa? Karena tuannya masih hidup, gitu ya. Begitu tuannya wafat, ibunya kan merdeka. Nah, maka anaknya tersebut statusnya langsung ikut merdeka juga.
Nah, itu maksud dari kata-kata wa waladuha min ghairihi bimanzilatiha. Anak dari budak wanita itu dari selain tuannya itu statusnya sama dengan ibunya. Pokoknya kaidahnya gini ya. Al walad yatba'ul Nah, gitulah gampangannya. Anak itu mengikuti statusnya ibu. Kalau ibunya statusnya merdeka, maka merdeka. Kalau ibu statusnya budak, maka dia anak juga menjadi budak. Kalau ibunya statusnya setengah merdeka, seperti kasus Ummul Walad, maka setengah merdeka ketika tuannya belum wafat. Lalu Abu Suja melanjutkan, waman asaba amata ghairihi binikahin fal walad minha mamlukun lisayyidiha. Barang siapa yang menggauli budak selain dirinya dengan akad nikah, maka anak darinya itu dimiliki oleh tuannya. Nah, ini yang saya terangkan tadi, kasusnya adalah seorang tuan menikahkan budak wanitanya dengan lelaki lain. Nah, kita asumsikan setelah itu punya anak, gitu ya. Lelaki yang menikahi budak itu merdeka, tapi istrinya budak. Terus digauli istrinya punya anak. Anak ini statusnya apa? Merdeka atau budak? Jawabannya adalah budak. Kenapa? Karena status ibunya adalah budak. Siapa yang memiliki anak tersebut? Yang memiliki adalah tuannya. Jadi bukan ayah biologisnya, gitu ya. Itu aturannya gitu ya. Ini maksudnya, makanya ada kata-kata waman asaba amata ghairihi binikahin fal walad minha mamlukun lisayyidiha. Ya, barang siapa yang menggauli budak orang lain dengan akad nikah, maka anak darinya itu dimiliki oleh tuannya. Ini sekaligus memberi kesimpulan pada kita, ternyata ada anak yang lahir sebagai budak nantinya. Ya sudah, ini takdir Allah. Makanya salah satu rukun iman kan beriman pada takdir itu. Kadang-kadang ada takdir-takdir yang memang sakit bagi orang-orang tertentu. Tapi memang harus, kalau nggak iman pada takdir itu nggak jalan memang. Ujian itu nggak jalan. Ya. Jadi orang mesti akan mempertanyakan di mana keadilan, di mana keadilan. Nah, kita nggak bisa mempertanyakan keadilan Allah. Allah itu maha adil jelas, tentu dengan hikmah yang Ia kehendaki. Ya. Nah, kalau kita ada yang diciptakan sebagai manusia, ada yang diciptakan sebagai tikus, ada yang sebagai cacing, nah itu bisa aja tikus dan cacing itu protes. Kenapa saya kok jadi tikus, jadi cacing? Mempertanyakan kebijakan Allah, itu nggak benar ya. Jadi semua harus pasrah dengan namanya qadha, dengan namanya qadar, dengan takdir dari Allah itu. Ya. Termasuk juga jika menggauli bukan dengan nikah, dengan zina misalnya. Terjadi perzinaan budak, terus dia anaknya lahir, nah status anak tersebut dimiliki oleh tuannya. Al-walad yatba'ul gitu ya, karena ibunya statusnya budak, maka dia dimiliki oleh tuannya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana statusnya kalau begini, kalau ditipu misalnya. Jadi laki-laki yang menggauli budak itu ditipu. Jadi tuannya itu mengaku ayahnya, ini anakku misalnya. Kamu saya nikahkan dengan anakku. Padahal itu budaknya, gitu ya. Tapi ngomongnya adalah anakku. Jadi sehingga laki-laki itu menyangka dia itu wanita merdeka. Sampai kemudian digauli, ya. Lalu kemudian lahir anaknya. Nah, status anaknya itu bagaimana? Apakah dia budak ataukah merdeka? Jawabannya adalah merdeka. Loh, kok bisa? Iya, karena ayahnya menyangka wanitanya, istrinya adalah merdeka. Sehingga anaknya tersebut statusnya merdeka. Cuma laki-laki yang ditipu tadi itu punya kewajiban mengganti uang senilai dari anak yang dilahirkannya itu kepada tuannya. Gitu ya. Nah, makanya ini mungkin secara implisit juga ingin sekaligus ingin mengajari seorang laki-laki yang milih istri itu pastikan gitu loh, pastikan jangan sampai kamu tertipu kayak begitu. Pastikan ini bukan budak tapi benar-benar wanita merdeka. Jangan hanya karena cinta saja terus ditutup mata, tutup telinga, nggak mau cari jati dirinya, nggak mau jati diri dari wanitanya. Ya, memang kan Nabi itu mengajarkan ya, seorang laki-laki kalau milih wanita itu periksa betul dinnya, gitu ya, sehingga tidak sampai kecewa. Secara fisik disuruh meriksa detail, makanya boleh ada nazar toh. Non fisik juga diperintahkan untuk memeriksa detail. Dengan syariat disuruh milih yang beragama bagus. Ya, ini menunjukkan secara implisit ajaran Nabi itu
Jangan membuta kalau ciri pasangan itu, serius banget biar nggak kecewa dan rugi nantinya. Oke. Berikutnya adalah wa in asabaha bisyubhatin fa waladuhu minha khurrun wa alaihi qimatuhu lisayyid. Kalau dia menggauli budak wanita tersebut secara syubhat, maka anaknya dari budak tersebut statusnya adalah merdeka dan dia wajib untuk membayar nilainya kepada tuannya. Nah, ini menggauli secara syubhat. Menggauli secara syubhat itu maksudnya bagaimana? Jadi dia menggauli seorang wanita, dia menyangka itu istrinya atau menyangka budaknya, gitu loh. Padahal dia itu budaknya orang lain, gitu loh maksudnya. Ya, saya nggak tahu kasusnya kalau zaman dulu gimana bisa terjadi kayak semacam itu. Tapi zaman sekarang pun itu saya juga belum tahu ada kasus keliru kayak begitu ya, gitu ya. Ya, kalau misalnya menggauli seorang wanita dengan syubhat kayak gini, menyangka itu istrinya. Yang pernah saya pakai contoh itu nggak tahu, ini masih khayalan saja ya. Kasusnya misalnya ke hotel misalnya ya, ke hotel, lalu kemudian lampu mati, terus keluar suaminya, terus balik lagi masuk kamar tapi salah, gitu ya. Menggauli istri orang lain misalnya. Nah, itu kan ini termasuk menggauli syubhat. Saya nggak tahu kasusnya ada apa enggak, tapi saya membayangkan gitu aja contohnya. Yang kayak gini tuh kalau sampai lahir anak, maka status anaknya merdeka. Kenapa? Yang dilihat adalah laki-laki yang menggauli tadi menyangka bahwa yang digauli itu adalah merdeka. Maka status anaknya ikut merdeka, tapi dia punya kewajiban untuk mengganti nilainya kepada tuannya itu. Ya. Kemudian aturan berikutnya, wa in malakal amatal mutallaqah ba'da dzalika lam tasir umma waladin lahu bil wat'i fin nikah wa sarat umma waladin lahu bil wat'i bisyubhah ala ahadil qaulain. Gitu ya. Jika dia memiliki seorang budak yang dicerai sesudah itu, maka dia tidak menjadi ummu walad dengan jima pada saat nikah itu. Maksudnya bagaimana? Ini saya kasih contoh begini. Ya. Ada seorang laki-laki yang menikahi seorang budak. Ya. Terus punya anak, gitu ya. Status anaknya bagaimana? Sudah saya jelaskan tadi, anak tadi statusnya menjadi budaknya tuan, kan gitu ya? Budaknya tuan. Apakah wanita menjadi ummul walad? Tidak kan? Kenapa? Karena yang menggauli orang lain, kan begitu toh? Bukan tuannya. Ya. Lalu kemudian setelah punya anak tadi, kemudian dicerai. Ya, setelah itu dicerai. Setelah dicerai, lalu kemudian dimiliki budak tersebut dengan akad nikah, dengan akad jual beli misalnya. Jadi setelah dicerai kemudian dibeli dari tuannya. Saya belilah ini, gitu ya. Setelah dimiliki, nah apakah statusnya semacam ini membuat dia itu menjadi ummul walad? Nah, jawabannya tidak, itulah ya. Jadi nggak bisa jadi ummul walad karena menggauli di masa lalu yang statusnya sebagai budak itu, itulah ya. Itu maksud kata-kata wa in malakal amatal mutallaqah ba'da dzalik lam tasir umma waladin lahu bil wat'i fin nikah, gitu ya. Jika memiliki budak yang diceraikan sesudah itu, maka dia tidak menjadi ummul walad dengan jima pada saat nikah di masa lalu itu. Ya. Wasarat ummu waladin, dan menjadi ummu walad dengan menggauli dengan syubhat ala ahadil qaulin, berdasarkan salah satu dari ucapan Imam Syafi'i. Nah, ini hanya menyebut ikhtilaf ijtihad Syafi'i yang diriwayatkan, gitu ya. Tapi ditegaskan oleh para pensyarah dari kitab ini bahwa ini bukan pendapat muktamad. Nah, jadi pendapat muktamadnya adalah kalau seorang budak wanita itu digauli dengan syubhat, maka nggak bisa jadi ummul walad. Jadi tetap statusnya adalah tetap budak, gitu ya. Oke. Jadi ini memang di kitab Matan Abu Suja ini ada beberapa pendapat-pendapat yang tidak muktamad ya. Ya, salah satunya yang kemarin sempat kita bahas, seperti hukum sholat fardu sunnah muakkad. Itu di sini memang semacam itu. Tertulis sholat 5 waktu itu sunnah muakkad. Padahal pendapat utamanya adalah fardu kifayah. Nah dia
Ada sebagian ulama yang mengumpulkan secara khusus pendapat-pendapat tidak muktamad itu kemudian dikoreksi, tapi sayangnya masih manuskrip ya. Kalau ada manuskripnya saya berminat sebenarnya mentahqiq gitu ya, karena belum ada di dunia Islam. Nah, cuma untuk mengakses itu memang perlu ya, kalau sudah ada yang mendigitalisasi sih bisa di-download, tapi kalau enggak ya harus datang ke Timur Tengah ya, tapi biayanya besar ya.